Terkadang ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang mungkin secara keduniaan, secara materi kita anggap orang yang kita kunjungi itu posisinya dalam hal keduniaan berada di atas kita. Mungkin kita ketika berkunjung ke rumah orang tersebut, kita akan ada perasaan terpesona oleh kemewahan, mungkin kemewahan rumahnya atau kemewahan kendaraan yang dimilikinya, ataupun terpesona oleh berbagai macam fasilitas keduniaan yang dimiliki oleh orang yang kita kunjungi itu, yang dari hal keduniaan memang posisinya berada di atas kita. Terkadang secara spontan, mungkin dari lisan kita, dari lidah kita itu terkadang spontan mengucapkan sesuatu, dan kita sering berandai-andai ketika melihat hal-hal yang kita terpesona olehnya. Mungkin saja ketika kita berkunjung itu melihat berbagai fasilitas yang dimilikinya, kita pun akan mulai berandai-andai. Andaikan saja rumahku seperti orang ini. Kita akan berandai-andai seperti itu. Atau kita juga akan berandai-andai, andaikan aku juga memiliki kendaraan seperti yang dimilikinya. Atau juga kita berandai-andai, andaikan saja aku memiliki berbagai macam fasilitas yang dimilikinya. Kita akan berandai-andai seperti itu. Maka ketika kita berucap seperti itu, meski tidak diucapkan dengan lisan kita, mungkin hanya kita berandai-andai di dalam hati saja. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendengarnya. Meskipun berandai-andainya kita itu tidak diucapkan di lisan. Meskipun berandai-andainya kita hanya diucapkan di dalam hati kita. Tapi sekali lagi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendengar apa yang kita andai-andaikan itu. Dan itu bisa berarti seseorang itu, kita yang berandai-andai itu meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wah, kita juga sudah diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mungkin memang rumah yang kita miliki itu tidak semewah orang yang kita kunjungi itu. Mungkin rumah kita yang selama ini kita tinggal bersama keluarga kita, mungkin rumah yang mungil, rumahnya kecil, rumahnya sederhana. Akan tetapi meskipun di rumah kita itu kecil, yang dihuni oleh beberapa anggota keluarga kita, akan tetapi karena di dalam hati kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah kita miliki, yang diberikan oleh Allah, meskipun rumah yang kita tempati itu kecil, akan tetapi menjadi begitu terasa sangat besar karena dilandasi dengan rasa syukur terhadap nikmat yang telah kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim ketika kita berkunjung kepada orang yang berada di atas kita di dalam hal-hal keduniaan seperti ini?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya melalui pesan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita mengabaikan untuk berkunjung kepada orang-orang yang berada di bawah kita di dalam hal keduniaan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sering melakukannya. Karena yang demikian itu akan mendorong dirimu untuk selalu mensyukuri keadaan, untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau miliki saat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, dengan syukur seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepadamu lagi. Dengan engkau bersyukur seperti itu, nikmat yang telah engkau miliki itu akan ditambah lagi oleh Allah. Semakin banyak engkau bersyukur, semakin sering engkau bersyukur, maka Allah pun akan semakin banyak dan semakin sering untuk menambahkan nikmatnya kepadamu. Itu artinya derajatmu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan menambah nikmatnya kepadamu. Semakin engkau bersyukur terhadap nikmat yang engkau miliki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah lagi nikmatnya kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Ayat ini gaskan bahwa syukur itu memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Yakni orang-orang yang bersyukur akan senantiasa mendapatkan anugerah berupa nikmat yang lebih luas dan lebih besar daripada apa yang selama ini telah disyukurinya. Kenikmatan itu bisa berupa material maupun non-material yang diperlukan di dalam hidup ini dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ke bawah dalam masalah keduniaan. Sekali lagi, maka lihatlah ke bawah dalam masalah keduniaan. Lihat orang yang posisinya berada di bawahmu di dalam hal-hal keduniaan.
Akan tetapi dalam hal akhirat, dalam hal ibadah, maka lihatlah orang-orang yang ada posisinya berada di atasmu. Maka sekali-kali jangan engkau pernah membandingkan keadaan perekonomian keluargamu dengan perekonomian orang lain. Jangan. Tapi bersyukurlah terhadap apa yang telah engkau miliki. Jangan engkau bandingkan. Syukuri yang engkau telah miliki, jangan engkau bandingkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Sungguh, jika engkau bisa melakukan yang demikian itu, tentunya engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah bahagia karena kita telah melanggar nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, dalam hal keduniaan, maka pandanglah orang yang berada di bawahmu, karena dengan begitu engkau akan senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah engkau miliki saat ini.